Potensi besar PLTA masih jadi andalan 10 tahun ke depan. Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca masih menjadi permasalahan global yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Sebagai bentuk kontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris yang disusun pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Persetujuan Paris, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang salah satunya mengatur tentang optimalisasi energi terbarukan sebagai usaha mengendalikan perubahan iklim. Melalui komitmen tersebut mengoptimalkan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, serta aliran air. Menjadi langkah nyata yang krusial untuk mewujudkan tujuan dari Perjanjian Paris. Salah satu potensi terbesar Indonesia dalam mengoptimalkan energi terbarukan berasal dari tenaga hidro atau air. Hingga 10 tahun ke depan energi air masih menjadi andalan dan motor untuk pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia yang memiliki banyak aliran sungai. Karena itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akan menjadi tulang punggung untuk Indonesia transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Krisnawan Anditya mengatakan, PLTA menjadi tulang punggung pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT untuk saat ini hingga 10 tahun ke depan. Ini berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2021 hingga 2030 yang baru disahkan. Berdasarkan RUPTL 2021 hingga 2030, kapasitas pembangkit EBT akan ditambah hingga 20.923 MW. Kapasitas ini terbagi pada pembangkit listrik tenaga air mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, sedangkan PLTS 4.680 MW, dan PLT EBTB 1.010 MW. Juga baterai energi storage system 300 MW. Menurut Krisnawan, potensi energi air di Indonesia mencapai 94 gigawatt, sedangkan pemanfaatannya baru mencapai 6,2 gigawatt. Sedangkan itu, pemerintah mendorong pembangunan PLTA di berbagai lokasi, seperti PLTA Poso yang akan berfungsi sebagai peaker atau kapasitas 515 megawatt, PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 510 megawatt, dan PLTA Percisokan Pumped Storage sebesar 1000 megawatt. Sebagai upaya transisi dari fosil ke energi baru terbarukan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan hijau untuk mengurangi energi fosil. Beberapa hal yang dicanangkan pemerintah antara lain penerapan pajak dan perdagangan karbon, kemudian co-firing PLTU dengan EBT. Selain itu, pemerintah mendorong kendaraan listrik di sektor transportasi dan memanfaatkan carbon capture and storage. Proses transisi menuju EBT akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menghindari terjadinya krisis energi, seperti di Tiongkok, Inggris, dan beberapa negara di dunia. Kebijakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan perlu didukung oleh semua pihak, karena pemerintah tidak akan mampu melakukan ini sendiri. Indonesia harus mampu melakukan transisi energi karena peningkatan porsi energi terbarukan sangat penting untuk pengurangan emisi karbon selain ketahanan dan kemandirian energi. Dampak penggunaan EBT dalam mengurangi emisi sangat besar. Menurut perhitungan, 1 MW dari pembangkit EBT mampu mengurangi karbon sebesar 483 ton CO2. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun, atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon. Jadi pemanfaatan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti PLTA mampu mengurangi emisi karbon sangat signifikan. Ini sangat penting untuk upaya mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara harus menurunkan emisi karbonnya termasuk di sektor energi untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius, serta berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Bakal jadi yang terbesar PLTS di Sumatera, potensi turunkan emisi karbon ribuan ton. Sebelumnya sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ribuan panel surya tersebut membentang di atas ladang seluas 29 hektar.
Kehadiran alat penangkap sinar matahari tadi difungsikan oleh Vena Energy sebagai sumber energi listrik baru sejak 5 September 2019. Rata-rata setiap harinya PLTS Likupang menyalurkan listrik mencapai 15 MW meskipun memiliki kapasitas terpasang 21 MW. Dengan jumlah kapasitas terpasang tersebut, Ari menilai PLTS Likupang menjadi PLTS terbesar di Indonesia hingga saat ini dan sebagai penopang sistem kelistrikan jaringan perusahaan listrik negara Sulutgo sebesar 15 MWP. Ini merupakan PLTS terbesar di Indonesia. Keberhasilan mengoperasikan PLTS Likupang mendorong Vena Energy membuka opsi untuk melakukan ekspansi pada sejumlah proyeknya di Indonesia sambil menunggu keputusan PLN. Untuk saat ini hadir PLTS CI Mangkei yang pembangunannya merupakan kerjasama antara Pertamina NRE dan PT PN3 berhasil memenuhi target commercial operation date pada 24 Agustus 2021. PLTS Ground Mounted dengan kapasitas 2 MW tersebut menyuplai listrik di kawasan ekonomi khusus CI Mangkei, Sumatera Utara. PLTS CI Mangkei diperkirakan dapat memproduksi listrik hingga 1,6 GW dalam setahun dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.300 ton per tahunnya. Penurunan emisi tersebut setara dengan penyerapan CO2 59.000 pohon dewasa dalam setahun. KIK CI Mangkei merupakan KIK yang dikelola oleh PT PN3 dan menjadi KIK pertama di Indonesia yang memiliki konsep Green Economic Zone, yaitu mengutamakan pengembangan energi terbarukan, termasuk penggunaan listrik untuk pembangkit listrik. Secara tradisional, kawasan industri merupakan penghasil emisi GRK dalam jumlah besar. Namun dengan konsep Green Economic Zone, kegiatan industri di KIK CI Mangkei diharapkan lebih ramah lingkungan. Chief Executive Officer Pertamina NRE Danif Danu Saputra mengatakan, transisi menuju energi bersih yang dilakukan Pertamina sejalan dengan konsep Green Economic Zone KIK CI Mangkei. Pihaknya percaya industri dapat memberikan kontribusi besar bagi upaya dekarbonisasi, yaitu melalui pemanfaatan energi yang lebih bersih dan menurunkan emisi GRK dalam aktivitas bisnisnya. PLTS tersebut bukan satu-satunya pembangkit listrik energi terbarukan di kawasan CI Mangkei. Awal tahun lalu bersama dengan PT PN3, Pertamina NRE juga telah menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 2,4 MW. Biogas yang digunakan berasal dari limbah cair kelapa sawit. Bersama-sama, kedua pembangkit tersebut berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 71.300 ton per tahun. Direktur Utama Holding PT PN Muhammad Abdul Ghani juga angkat bicara. Komitmen dalam penggunaan energi bersih direalisasikan melalui pengembangan sumber-sumber listrik berbasis energi baru terbarukan, antara lain pengembangan PLT biomasa, PLT biogas, dan PLT surya. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Pihaknya berharap ke depan KIK CI Mangkei dapat menjadi salah satu contoh kawasan industri berwawasan lingkungan bagi kawasan industri lainnya. Pertamina agresif melakukan transisi energi sesuai rencana jangka panjangnya sebagai bagian dari praktek environment, social, and governance. Pertamina memiliki kepedulian bersama masyarakat global untuk menghambat laju perubahan iklim. Pertamina pun mendukung upaya pemerintah mencapai penurunan emisi GRK pada tahun 2030. Pertamina juga menargetkan sebesar 17% energi bersih dalam portofolio bisnisnya di tahun 2030.